Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Assalamualaikum rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil sawaba ma sa'adhkuru ila riwabi wa bi wa bi wa mi wa hi waqti wa masyayhi. Puji dan syukur bila kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, tak lupa sholawat serta salam semoga selamanya tercurah kepada baginda Rasul ani habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam pelaksanaan amal, kita ini harus betul-betul memperhatikan baik melakukan hal yang baik ataupun yang tidak baik. Sebab Allah akan menyembunyikan keridhoannya, Allah akan menyembunyikan rasa marahnya terhadap para hambanya apabila melakukan hal yang baik ataupun yang tidak baik. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha ta'ala katima sitatan fi sitatin, bahwa sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 hal dari 6 hal yang lainnya. Yang pertama, katima ridho fi ta'atin, Allah menyembunyikan keriduannya di dalam sebuah ketaatan. Kenapa Allah menyembunyikan keriduannya dalam sebuah ketaatan? Supaya manusia berhati-hati di dalam setiap ketaatan dengan harapan ketaatannya mendapatkan keriduan Allah. Secara fisik bahwa orang melaksanakan taat kepada Allah pastilah mendapatkan ridho Allah. Tetapi secara hakikat itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ketaatan seseorang mendapatkan ridho Allah atau tidak mendapatkan ridho Allah? Sehingga ketaatan walaupun sogirotan jidan, walaupun kecil, maka jangan dilihat kecilnya. Sebab ketaatan walaupun kecil, kalau sudah ada ridhonya Allah, maka insya Allah akan menjadikan satu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bahwa seorang yang juhud, seorang yang imannya hebat, seorang yang karangan kitabnya banyak, seperti selevel dengan Al-Imam Ghazali, beliau masuk surganya termimpikan bukan karena juhudnya, bukan karena banyak mengarang kitabnya, bukan karena keimanan yang sempurnanya, akan tetapi beliau masuk surganya termimpikan oleh sebagian ulama karena beliau memberikan minuman terhadap seekor lalat dengan dasar kasih sayang terhadap lalat tersebut. Ini menjadikan dasar buat kita bahwa sekecil apapun ketaatan kita kepada Allah, jangan sampai kita menghinakannya. Siapa tahu dalam ketaatan tersebut ada keriduan Allah. Insya Allah, kalau Allah sudah ridho, maka jaminannya adalah surganya Allah. Yang kedua, wakatimal godoba fi maksiatin, Allah akan menyembunyikan marahnya di dalam sebuah kemaksiatan. Apa itu maksiat? Maksiat adalah pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas yang menyimpang dari keriduan Allah. Maksiat adalah sebuah pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah. Itulah yang disebut dengan maksiat. Allah menyembunyikan marahnya terhadap sebuah maksiat. Supaya apa? Hikmahnya adalah supaya manusia berhati-hati dalam melaksanakan kemaksiatan. Jangankan maksiatnya besar, sekecil apapun maksiat, orang akan khawatir kalau mengetahui, khawatir kalau dalam kemaksiatan yang kecil tersebut ada marahnya Allah.
Kalau Allah sudah marah, maka ibadah kita tidak akan ada artinya. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, wa katima lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah akan menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kenapa disembunyikan oleh Allah? Biyastahidan nasu fi ihya'i jami syahri Ramadhani bil ibadah. Supaya manusia selalu berhati-hati di dalam menghidup-hidupkan seluruh bulan Ramadan, syahri Ramadhana, bulan Ramadan bil ibadati dengan ibadah. Sebab fa inna ajron nafli ka ajril fardi fi ghairihi. Pahala ibadah sunnah di bulan Ramadan itu sebanding dengan pahala fardu di bulan selain Ramadan. Ini ada hadis dari Imam Nawawi mengatakan bahwa rakaatan fihi afdalu min alfi rakaatin fi ghairihi. Satu rakaat di bulan Ramadan itu lebih utama daripada 1000 rakaat di bulan selain Ramadan. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Satu kali bacaan tasbih di bulan Ramadan lebih baik, lebih utama daripada 1000 tasbih di bulan selain Ramadan. Maka di bulan Ramadan Allah menyembunyikan Lailatul Qadar, apakah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan lain sebagainya, supaya manusia terus mengintip Lailatul Qadar dari mulai awal sampai akhir. Jangan sampai kita mengintip Lailatul Qadar 10 terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu pun di malam-malam ganjil. Sudah 10 terakhir di malam ganjil, berarti hanya 5 malam mengintip Lailatul Qadar. Orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan syarat 4 macam. Yang pertama, ngintipnya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Yang kedua, ngintipnya dari malam hari, dari mulai maghrib, setelah maghrib sampai subuh. Yang ketiga, ngintipnya harus sampai melek, ya, di tanggal 1 sampai tanggal 30 terakhir Ramadan, dari malam setelah maghrib sampai subuh setiap di bulan Ramadan. Kemudian ngintipnya melek, dan yang keempat, meleknya dengan kondisi ibadah. Maka insya Allah kalau orang bisa melaksanakan yang 4 hal, pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Hati-hati di bulan Ramadan. Rasulullah pernah mengatakan, inna man zana fihi aw syariba khamron la'anahullahu wa man fis samawati ila misli minal hauli tsani. Sesungguhnya orang yang berzina di bulan Ramadan, orang yang meminum khamr di bulan Ramadan, Allah akan melaknatnya. Juga malaikat yang ada di langit semuanya akan melaknat sampai tahun berikutnya yang kedua. Selama setahun terus-terusan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man mata qabla ayudrika ramadhana falaisa lau indallahi hasanatan yaqo bihanar fataqullaha fi syahri Ramadan. Kalau orang tersebut meninggal sebelum sampai ke bulan Ramadan berikutnya, maka orang tersebut tidak ada kebaikan satupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa katima auliya'ahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah di antara orang banyak. Supaya apa? Supaya orang tidak menghinakan orang lain. Sebab kalau sudah menghinakan seseorang, lalu orang yang dihinakan adalah walinya Allah, maka itu akan mendapatkan malapetaka yang besar, sama dengan menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, wa katimal mauta fil umri. Allah menyembunyikan kematian di dalam umur. Mati akan datang pada seseorang, tetapi waktunya mati itu dirahasiakan oleh Allah.
disembunyikan oleh Allah. Supaya apa? Supaya manusia terus mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dengan amal ibadah. Yang keenam, wakatima sholatal wusto bis sholawati. Allah akan menyembunyikan sholat wusto di dalam sholat-sholat yang 5 waktu. Ada sholat namanya sholatul wusto. Sholat wusto itu adalah sholat yang apabila kita melaksanakan di sholat wusto itu, maka pahalanya akan lebih besar, akan lebih hebat daripada sholat biasa. Di mana adanya sholat wusto? Dirahasiakan oleh Allah, supaya kita di dalam sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, itu akan terus berhati-hati. Bahkan dalam suatu keterangan, sholat wusto bisa saja terjadi pada sholat sunnah, entah itu Idul Fitri, entah itu Idul Adha, entah itu sholat duha, entah itu sholat tahajud, dan lain sebagainya. Nah, supaya kita betul-betul sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah sholat. Bila khusus pada bulan Ramadan, sholat tarawih yang biasanya orang kalau melaksanakan sholat tarawih berharap pelaksanaan sholatnya secara cepat, pengennya cepat terus, padahal justru di bulan Ramadan harus betul-betul disempurnakan ibadah tersebut, sebab sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, dan itu subhanallah pahalanya sangat besar sekali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebetulnya masih banyak yang disamarkan, yang dirahasiakan oleh Allah, yang diantaranya adalah Allah merahasiakan Ismul Azam. Ismul Azam adalah nama Allah yang sangat agung. Di dalam Al-Quran, nama Allah ada 100 jumlahnya. Yang teridentifikasi ada 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. 1 Asmaul Azam. Kalau orang berdoa dengan Ismul Azam, maka doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi Allah menyembunyikan Sab'ul Masani di dalam seluruh surah Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa Sab'ul Masani itu bukan Fatihah. Sab'ul Masani adalah surat yang apabila dibaca oleh kita, maka pahalanya akan lebih besar daripada membaca surat-surat yang lain. Di mana adanya Sab'ul Masani? Seluruh Al-Quran surat-suratnya itu mungkin ada Sab'ul Masani. Maka kalau kita membaca Al-Quran harus terus semangat, ya, rajin, supaya apa? Supaya kita kebetulan pas membaca surah yang disebut dengan Sab'ul Masani. Itu diantaranya. Mudah-mudahan sekelumit nasihat ini menjadikan satu kesemangatan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.